Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah Ergonomi dan Penanganan Material. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi biomekanika ya, dengan mengaplikasikan ilmu biomekanika. Nanti kita akan mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja yang berbeda itu dapat menghasilkan kekuatan atau tingkat produktivitas yang terbaik ya. Nah, biomekanika ini juga digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan operator ya, supaya dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik, yang meminimalkan gaya dan momen yang dibebankan pada operator ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Pada kesempatan ini saya hanya menggambarkan definisi biomekanika sebagai pengantar ya. Untuk aplikasi dan terapan biomekanika itu akan ada pembahasan tersendiri. Jadi materi untuk hari ini akan lebih singkat ya. Baiklah, sebagai pendahuluan, biomekanika adalah cabang ilmu ergonomi yang menggabungkan teknik fisika, antropometri, dan ilmu kedokteran dasar, ya, biologi dan fisiologi, melalui hubungan matematika. Thayari dan Smith, biomekanika menggunakan penerapan hukum fisika untuk menjelaskan fenomena biologis yang terjadi dalam tubuh manusia. Biomekanik secara terminologi terdiri atas dua kata, yaitu kata bio, ya, makhluk hidup, dan mechanical, ya, gerakan. Biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, digunakan untuk menganalisis momen dan gaya pada segmen tubuh, membandingkan keterbatasan kekuatan otot, serta memprediksi kondisi dan postur kerja manusia. Di bidang penelitian informasi hasil ergonomi itu meneliti tentang kekuatan fisik manusia, mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja, dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas kerja tersebut. Ya. Ini diagram ergonomi. Kita lihat posisi biomekanik. Ya. Biomekanika ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan antropometri. Dikarenakan dalam biomekanika itu dia mempelajari bagaimana melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan gaya dengan energi yang kecil. Nah, sedangkan antropometri itu merupakan pembelajaran dalam suatu perhitungan kepada alat-alat yang digunakan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kemudian juga antropometri itu dia menganalisis dimensi-dimensi alat tersebut ya, dengan menghubungkan tubuh manusia sebagai acuan, sehingga nanti tercipta suatu alat atau perkakas yang dapat digunakan dengan gaya yang tidak terlalu besar ya. Nah, biomekanika ini tidak juga berhubungan dengan antropometri ya, tapi juga dengan ilmu fisiologi gitu ya, dan postur kerja. Karena memang dengan mempelajari tentang gaya yang bekerja pada tubuh, maka akan dapat dihitung tuh dan juga diketahui berapa jumlah energi dan konsumsi oksigen yang dibutuhkan. Ya, juga bisa mengevaluasi posisi tubuh yang kurang ergonomis pada saat melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini kita lihat juga hubungan antara biomekanika dengan ergonomi itu bisa dilihat dari definisi ergonomi ya. Jadi suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemudian juga kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang itu dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik gitu ya.
ya ujung-ujungnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, ada dua klasifikasi biomekanik, yaitu general biomekanik dan occupational biomekanik. Ya, nanti kita breakdown lagi masing-masingnya. Nah, general biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Kalau general biomekanik itu meliputi biostatik, ya, bagian yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Biodinamik itu bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, ya, kinematik. Dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh itu kinetik, ya, menurut Ayari. Ini contoh gerakan biostatik dan biodinamik. Jadi perbedaannya akan tampak jelas, ya. Biostatik itu hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus. Sedangkan biodinamik itu gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, ya, atau kinematik, gitu, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kita sebut kinetik. Ya. Nah, klasifikasi kedua adalah occupational biomekanik. Ya, definisinya bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan. Tujuannya meminimalkan keluhan pada sistem muskuloskeletal agar produktivitas kerja dapat meningkat. Ya, pada biomekanik kerja itu dia mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika yang kemudian melihat gerakan-gerakan anggota tubuh. Nah, di sana juga akan dibahas tentang kekuatan, kecepatan, juga ketelitian, gitu ya, tentang gerak sistem otot terangkat dari tubuh. Kemudian juga dibahas tentang daya tahan jaringan-jaringan tubuh terhadap beban-beban mekanik, ya. Dan berkaitan juga dengan interaksi fisik antara si pekerja dengan mesin, kemudian material, ya, benda-benda, dan juga peralatan yang digunakan. Nah, ya, pendekatan biomekanika itu kita lihat pada analisis biomekanik, ya. Nah, tubuh manusia itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan terhubung satu sama lain, ya, melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada. Nah, prinsip-prinsip fisika itu digunakan untuk menyatakan tegangan mekanik pada tubuh dan gaya otot yang diperlukan untuk dia membagi tegangan tersebut itu seperti yang di gambar ini, gitu ya, kita lihat. Gitu ya. Jadi untuk tegangan mekanik, untuk gaya-gaya otot yang diperlukan terlihat, ya, pada gerakan-gerakan tertentu. Nah, struktur anatomi manusia yang berkaitan dengan biomekanika itu ada tulang, ya, skeletal, kemudian sambungan itu ligamen, kartilago, dan tendon, gitu ya. Kemudian juga otot, ya, muskulus. Gitu. Nah, ini skeletal, ya. Kolaborasi antar tulang dapat menghasilkan gerakan yang dilakukan oleh organ tubuh. Tulang mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Tulang yang besar dan panjang berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Ya. Nah, kalau ligamen ini berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan tulang dan memberikan stabilitas pada sendi dengan mencegah banyaknya gerakan. Tendon berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon membawa kekuatan dari otot untuk menggerakkan tulang. Fibrokartilago memberi dukungan kuat dan fleksibel dalam diskus intervertebralis di antara tendon dan ligamen, sekitar tempurung lutut, dan dalam masa penyembuhan tulang. Ya.
Ini otot. Otot adalah jaringan pada tubuh yang bercirikan mampu berkontraksi di mana aktivitasnya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Mekanisme otot secara eksplisit merupakan gerak mekanik yang terjadi akibat proses kimiawi dasar berseri demi kelangsungan kontraksi otot. Sumber energi otot berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses aerob maupun anaerob. Ya, fungsi otot itu menggerakkan bagian-bagian tubuh. Ya, otot berupa jaringan yang bersifat elastis terdiri atas sel-sel yang disebut serabut otot. Ya, nah ini aerobik. Ya, asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat menjadi CO2 dan H2O dalam kondisi aerobik sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Kemudian anaerobik itu tidak menggunakan oksigen, ya, karena terhambatnya aliran darah yang mengandung oksigen dengan adanya beban otot statis atau aliran darah yang tidak cukup mensuplai oksigen sehingga glikogen akan melepaskan asam laktat. Ya, ini anaerobic metabolism, ya, maksudkan asam laktat, ya, sehingga nanti akan menyebabkan nyeri, gitu ya, krem, kemudian juga tremor, gitu ya. Makanya kalau kalian misalnya berlari cepat, gitu ya, berlari cepat itu dia anaerobik, gitu ya, sehingga nanti terasa nyeri, gitu, karena produksi asam laktatnya itu semakin banyak. Nah, jadi perbedaan metabolisme aerobik itu dia melibatkan aktivitas dengan intensitas rendah hingga sedang. Ya. Kalau metabolisme anaerob itu dia hanya melibatkan aktivitas dengan intensitas tinggi. Metabolisme anaerob itu dia terjadinya di sitoplasma sel. Ya, kalau metabolisme aerob itu dia terjadinya di mitokondria. Nah, berdasarkan sifat geraknya, persendian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ya, sendi mati atau artrosis itu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, contohnya hubungan pada tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku, ya, amfiartrosis, ya. Ini hubungan antar tulang yang dapat digerakkan, tetapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, hubungan tulang rusuk dan tulang dada, serta ruas-ruas tulang belakang. Kemudian sendi gerak, ya, diartrosis. Sendi gerak ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. Ya, itu sifat geraknya dan definisinya. Ya, demikian yang bisa saya berikan hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal kesempatan tadi, saya hanya menggambarkan definisi biomekanika sebagai pengantar, ya, untuk aplikasi pengukuran dan terapan biomekanika itu akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Ya, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.